Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Irawan dari Jalin Realty Internasional. Dan kali ini saya tidak hanya sendiri, tapi saya juga ditemani oleh Jessica dari BC Invest. Oke, silakan perkenalkan diri Anda, Jessica. Halo semua, saya Jessica dari BC Invest. Kita bentar lagi mungkin start ya. Terus untuk saya sih, saya bakal cover untuk bagian finance property Australia. Ya, jadi kalau Anda boleh tahu semua bahwa Jessica ini adalah expert di bidang pinjaman di luar negeri, khususnya di Australia. Baik, tema hari ini adalah saya akan share mengenai solusi memiliki properti di masa new normal ini. Oke, sebelumnya saya juga harus share mengenai apa saja sih yang akan kita bahas saya dengan Jessica. Saya akan membahas mengenai who is Jalin Realty International. Kemudian saya akan juga sedikit share mengenai how the property market in 2021. Kemudian nanti juga akan dilanjutkan oleh Jessica mengenai BC Invest sendiri, itu lembaga seperti apakah, membantu dalam hal seperti apa, nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Kemudian mereka ada produk apa sih yang akan mereka tawarkan? Baik, di sini saya akan share mengenai Jalin Realty Internasional. Mungkin ada beberapa Anda yang sudah familiar dengan Jalin Realty Internasional dan juga ada yang masih belum terlalu familiar. Baik, Jalin Realty Internasional adalah suatu agent properti khusus untuk properti di Australia. Dan Jalin Realty ini memberikan end-to-end solution. Maksudnya apa? Mulai dari pemberian proyek sampai dengan penjualan, nanti pada saat serah terima proyek, kemudian ada beberapa klien bertanya, oke, pada saat saya beli properti di Australia, apakah saya bisa menggunakan pinjaman atau harus bayar cash? Nah, nanti akan digali lebih dalam lagi oleh Jessica. Kemudian tidak hanya sampai dengan penjualan. Kemudian nanti apabila pada saat Anda ingin properti Anda disewakan, kita juga ada tim dari property management yang akan membantu dalam hal sewa menyewa di unit Anda. Dan tidak hanya sewa menyewa saja, apabila di tahun ke depan, misalkan di tahun ke-5 atau tahun ke-7, tahun ke-8, Anda ingin menjual properti Anda, kita juga memiliki tim dari resell untuk membantu Anda menjual properti. Oke, our mission is making the world is our home. Nah, di sini dibuktikan bahwa ada beberapa cabang kantor Jalin di beberapa negara, seperti di Melbourne, Indonesia, Singapura, Kuala Lumpur sebagai head office kita, Hong Kong, dan juga Beijing. Oke, saya akan share sedikit mengenai Jalin Company Profile.总部位于澳大利亚墨尔本的嘉宁国际是一家专注于房地产服务的专业机构。创立至今的30多年来，嘉宁国际以德为本，以诚立身，辛勤耕耘，积累了丰富的房产物业投资经验，足迹遍布了澳大利亚、中国、新加坡、马来西亚、印尼、文莱和香港等国家和地区。30多年来，嘉宁始终坚持着公司的愿景与理念，以职业道德为价值观，帮助每一位客户成功置业澳洲。嘉联国际地产公司能从马来西亚、印度尼西亚、新加坡、澳大利亚和中国持续成长30多年，是全靠嘉联长期坚持公司的理念和愿景而来。嘉联是个专业的服务公司，我们的平台是通过房地产这个渠道，制造许多实际与可靠的机会与大家分享，让大家生活变得更美好。 Our core values are derived from the word ethics, and we break it into excellence in performance,
teamwork among our employees, honesty in our business dealings, integrity and innovation in our actions, commitment towards our work, and sincere relationship. 与澳洲数百家开发商均有着长期而稳定的友好合作，其代理的众多地产项目遍布悉尼、墨尔本、布里斯班、黄金海岸、珀斯等首府城市。优越的地段，舒适便捷的生活环境，具有竞争力的价格，每一个项目都经过筛选。成熟的团队和后期服务部门，也为佳宁的客户提供了舒心的投资体验。客户的认可是对佳宁最大的鼓励。每一位佳宁人将始终坚持佳宁的愿景与理念，不断提高自身专业水平和服务，助您更加安心地置业澳洲。佳宁国际，圆您澳洲梦。We are Jialing Melbourne. We are Jialing Shanghai. We are Jialing Beijing. We are Jialing Singapore. We are Jialing Jakarta. We are Jialing Malaysia. Ya, sekilas mengenai Jialing Company Profile Video. Kemudian saya akan share yang tadi kalian lihat di video itu adalah our team around the globe, ada dari Australia, Hong Kong, Indonesia, Singapura, China, dan juga Malaysia. Dan ini adalah our business partner dan ada one or two the biggest developer lah in Australia seperti Lendlease, Mirvac, Fraser, dan lain sebagainya. Oke. Tadi setelah saya membahas mengenai apa itu Jialing Realty International, kemudian setelah ini saya akan share mengenai market di Australia atau lebih tepatnya di Melbourne. Saya akan share sedikit mengenai state budget for Victoria. Dalam artian pemerintah menganggarkan budget apa saja sih untuk Melbourne, Australia di tahun 2021 ini. Oke, yaitu mereka akan memberikan nominal sebesar kurang lebih 600 juta Aussie dollar yang akan digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru di Melbourne. Kemudian di bidang pendidikan, mereka juga akan mensumbangsi sebesar 3 miliar Aussie dollar. Dan juga selain pendidikan, mereka juga akan menyumbangkan 1 miliar Australian dollar itu akan digunakan untuk TAFE. Kalau Anda belum familiar dengan TAFE itu lebih tepatnya kayak kita praktek kerja lah. Jadi pendidikan sekalian juga dengan praktek kerja lapangan. Jadi setelah lulus dari sana langsung bisa bekerja. Kemudian pemerintah mengeluarkan 836 juta Aussie dollar untuk pengurangan pajak dari pajak penghasilan. Dan di sini saya sudah share sebelumnya di webinar yang saya share mengenai stamp duty bahwa sampai dengan bulan Juli 2021, pemerintah Melbourne atau State of Melbourne akan memberikan stamp duty diskon sebesar 50%. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa kurang lebih dari 10 miliar Aussie dollar akan dibuat untuk transportasi. Plus minus. Pasti pada pembangunan saat ini pasti akan terjadi kemacetan yang luar biasa. Tapi setelah semuanya jadi, maka sistem transportasi, saya bisa share sedikit ya, saya tidak pernah waktu saya berkeliling ke negara lain, tidak pernah senyaman seperti di Melbourne. Di mana kita tidak susah khawatir mengenai transportasi dan juga tempat-tempat begitu banyak, meriah dan istilah kata hidup. Dan juga nyaman. Nah, makanya Melbourne itu mendapatkan peringkat kedua sebagai kota ternyaman di dunia. Dan juga mereka juga mendirikan hospital karena mereka sangat concern sekali dengan kesehatan. Ini saya sudah share di webinar sebelumnya bahwa insentif terbaru dari pemerintah yaitu mengenai Victoria Land Duty Waiver. Yaitu mulai dari 25 November 2020 kemarin tahun lalu sampai dengan 1 Juli 2021. Maksudnya setiap kontrak
yang ditandatangani pada tanggal sekian sampai dengan 1 Juli itu investor masih berhak mendapatkan stamp duty waiver sebesar 50% dari government. Atau kita bilang stamp duty saving. Contohnya, misalkan untuk apartemen 50% stamp duty itu dari purchase price. Tapi kalau untuk landed house atau kita bilang rumah yang ada tanahnya, itu hanya dari nilai tanah. Berarti stamp duty-nya sekitar 5,5% itu dikalikan dari nilai tanah, bukan dari nilai tanah dan bangunan. Itu perbedaannya. Jadi di sini dari yang harus bayar 5,5 itu di-reduce 50%. Kemudian mereka itu merencanakan sampai dengan 1 juta Aussie dollar untuk insentif dari pemerintah ini. Jadi kalau bisa saya bayangkan, dari mulai transportasi dikembangkan, dari mulai pendidikan disubsidi lagi oleh pemerintah, kemudian dari mulai hospital. Makanya kenapa beberapa berita saat ini menyatakan bahwa untuk 2021 dan 2022 dan di 2 tahun ke depan 2023 bahwa properti Australia ini akan booming sebesar 12%. Begitu. Ya oke, saya akan share juga untuk data per Februari 2021. Di sini kita lihat Cheltenham Suburb, ya kan, dinilai rumah dari mulai Mei 2020 sampai dengan Desember dan Februari mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu maksudnya gini, peningkatan dibandingkan istilah kata kalau kita lihat untuk pandemi saat ini, di mana properti lokal kita bilang Indonesia, let's say, di saat ini Indonesia, apakah properti Anda saat ini nilainya naik? Kita tidak semuluk-muluk, bukan naik senilai yang luar biasa fantastik, tidak, tapi ada kenaikan. Tentu jika Anda seorang investor atau pengamat properti untuk Indonesia, pasti Anda berpikir bahwa tidak ada kenaikan, bahkan turun. Tapi di sini saya akan share bahwa properti di Australia, lebih khususnya di Melbourne, ada mengalami kenaikan. Kemudian juga ada di Geelong Suburb. Dari yang sebelumnya itu sekitar 670, ya kan, di bulan Mei 2020, kemudian pada bulan November dan Desember mengalami peningkatan sebesar menjadi 893. Berarti ada kenaikan signifikan sekitar 15-20% kurang lebih. Oke. Kemudian jika Anda bertanya-tanya, baik, jika kita menginvestasikan uang kita untuk properti di Australia, misalkan kita ada uang, oke, kita investasi. Anda berpikir lagi bahwa apakah sulit untuk menjual properti Anda? Oke. Pertanyaan ini sering sekali saya dapatkan jika ada seorang investor, mereka tertarik dengan properti Australia. Mengapa tertarik? Karena cara bayarnya yang sangat menguntungkan. Contohnya, pada saat awal hanya cukup bayar DP 10% dari nilai properti, kemudian tidak perlu bayar apa-apa lagi sampai dengan bangunan jadi. Let's say kita pukul rata dengan harga 8 miliar properti di Australia. Anda cukup bayar upfront di depan yaitu sebesar 800 juta rupiah. Kemudian setelah nanti serah terima sekitar 2-3 tahun lagi, Anda cukup bayar sekitar istilah kata kalau misalkan Anda mau lunasin, Anda bayar cash, Anda akan bayar 90% dari nilai properti. Tapi Anda juga bisa mendapatkan pinjaman. Dari mana? Dari salah satunya adalah dari BC Invest tersebut. Keuntungan dan kerugian dari istilah kata pinjaman. Mungkin ada yang berbilang, wah kalau saya lebih baik kalau untuk invest, saya bayar cash dibandingkan saya harus ambil pinjaman. Tapi di Australia itu beda cara berpikirnya. Jika kita mengambil pinjaman, bahwa di pemerintah Australia penerapan teks agak lebih fair atau adil. Jika kita masih ada beban pinjaman, ya kan, maka teks kita tidak terlalu besar. Kemudian juga
setiap kali kita mengeluarkan uang, misalkan kita bayar stamp duty, yaitu biaya balik nama, kita bayar bunga pinjaman setiap bulannya. Pada saat nanti kita mau jual properti kita, tax yang kita capital gain tax atau keuntungan dari yang kita dapatkan kan dipotong pajak. Tapi dengan adanya kita pengeluaran seperti bayar stamp duty, bayar pinjaman, itu akan dalam artian tax deduction akan mengurangi pajak kita. Jadi kita tidak terlalu dibebankan pajak yang terlalu besar pada saat kita menjual properti kita. Begitu. Oke, banyak pertanyaan mengenai bagaimana cara jual properti Australia setelah saya sudah beli, saya sewakan, saya pakai, saya jual kembali bagaimana? Apakah sulit? Saya akan share sedikit mengenai salah satu video yang baru saja di Januari 2021. Pada saat ini dia melakukan auction. Callaway Park Estate, an estate that's been designed with you in mind. It's surrounded by parks, green space and walking trails. My name is Rhiannon East, the auctioneer, and I'm here proudly representing Darling Realty of Melbourne. They are your active agency that service all across Melbourne. The inner city, the suburbs. If you need assistance today with property management, investment, buying or selling, the team of Darling are here to assist you. Of course, I'm joined by the wonderful Janice, who many of you have had the pleasure of getting to know over the last 4 weeks. She has done a magnificent job in marketing the property for your competition today. We've got the IGA, we've got shops, and Sunshine West is serviced so well with hospitals, schools, and we've got easy access to the freeway network of Melbourne. We're not far from the Sunshine train station. In fact, this property is the perfect canvas for you to design your young family's life. We've got the great floor plan, we've got 4 bedrooms, and what I love about this property is the bedrooms are all on one side. They're separated by the living area. So that allows for a young family to grow into the privacy, the noise reduction. Third, Barnacle. Last thing is all the buyers coming back into the market now. Now is the time. Interest rates are at record lows. Now, if you're a first homeowner, you're going to be saving a lot on stamp duty. Yes? Yes, please. $6.55. I'll take that. $6.55. Ya, di dalam video ini kita cukup jelas melihat bahwa jika kita mau menjual properti kita di Australia, kita bisa tawarkan melalui iklan website atau kita juga punya tim yang memang spesialis untuk melakukan auction. Auction di Australia berbeda dengan auction, istilah kata auction untuk yang di Jakarta atau di Indonesia lebih tepatnya. Biasanya kalau kita dengar properti dilelang, itu berarti tidak bisa bayar pinjaman ke bank, kemudian properti tersebut dilelang oleh bank dan dikasih nilai dengan harga rendah. Tapi maksudnya auction di Australia ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pembeli lebih cepat. Contohnya, kita hanya mengharapkan posting iklan di internet atau website, 1 orang lihat ke unit, 2 orang lihat ke unit, 3 orang lihat. Tapi dengan auction tersebut akan ditentukan sewaktu-waktu di mana beberapa peminat dari properti tersebut akan dikumpulkan pada suatu hari. Kemudian mereka akan diajak istilah kata tawar-menawar atau bargaining. Harga yang lebih tinggi yang akan mendapatkan properti tersebut. Seperti kita lihat seperti di bawah ini bahwa ada satu pasangan suami istri yang berhasil memenangkan auction tersebut pada
tanggal 28 November. Oke. Setelah itu saya akan sedikit, mungkin Jessica akan memberikan sharing mengenai apa itu BC Invest dan betapa begitu membantunya BC Invest bagi para investor properti di Australia. Silakan Jessica. Halo semuanya, saya Jessica dari Invest. Saya sendiri base-nya di kantor BC Invest di Singapura. Dan juga untuk mungkin sedikit introduction tentang BC Invest. Kita company-nya itu headquarter-nya di Melbourne. Jadi itu kita commence-nya itu 2016. Dan juga sejak saat itu kita sudah expand. Jadi ada banyak kantor-kantor ada di Australia, di Sydney, Melbourne, Auckland, Kuala Lumpur, di Cina juga ada. Jadi di Cina tuh ada beberapa kantor, di Hong Kong ada, di Vietnam juga ada. Jadi pada saat itu kita mulai expand. Dan juga pada tahun 2017 kita udah ada established warehouse facility itu seperti ada fasilitas dengan Credit Suisse. Jadi Credit Suisse juga membackup cash flow dan juga mendanai BC Invest. Oke. Dan fast forward sampai 2020 itu kita sudah kasih pinjaman untuk lebih dari 2.500 pinjam dengan jumlah loan yang lebih dari 1 M Australian dollar di jumlah loannya. Jadi Jessica, kalau saya bisa share bahwa BC Invest ini juga ada beberapa kantor ya di beberapa negara ya, so around the globe juga ya. Jadi satu visi juga nih dengan Jalin Realty ini. Kemudian juga ada 2.000 jadi untuk borrower. Apakah itu dari beberapa negara tersebut? Iya, jadi kenapa kantor-kantornya itu tersebar itu karena juga klien-kliennya kita juga tersebar, ada di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di Australia juga ada, ataupun di Cina ya. Jadi makanya kita juga ada kantor-kantor di negara-negara tersebut. Beberapa negara. Oke, next slide. Oke, jadi ini kenapa untuk properti di Australia itu menarik untuk non-resident. Karena tuh kenapa alasannya tuh salah satunya tuh lifestyle dan environment. Seperti juga yang tadi seperti Andi juga ada mention ini. Jadi seperti tempatnya bagus, udaranya enak, tempatnya terus nyaman, kemudian yang paling penting adalah sistem nyaman. Iya, cara bayarnya. Sistem edukasinya juga bagus. Iya, betul. Iya. Dan juga untuk value for money, itu kalau kita bandingkan dengan properti misalnya anggapnya itu properti yang sama di Singapura, itu bisa lebih mahal daripada properti yang sama di CBD-nya di Sydney. Yes, betul sekali. Jadi itu kenapa, itu alasannya juga salah satu kenapa orang tuh mau investnya di Australia. Nah, dan juga untuk sebenarnya itu bisa ambil pinjaman juga up to 75%. Dan juga sebenarnya itu nggak terlalu susah untuk mengambil pinjaman. Cuman sepertinya sih kenapa orang-orang itu kebanyakan bayar cash itu mungkin karena kurang ada seperti informasi yang diiklankan atau diinfokan ke orang-orang. Jadi kurang makanya ada informasi justru dengan saat ini kita share mengenai informasi yang baik ini, betul Jessica ya? Iya, betul. Iya. Jadi itu karena ini salah satu alasannya juga. Jadi makanya tuh orang-orang tahu kalau misalkan di Australia itu sebenarnya untuk non-resident juga bisa ambil loan. Betul sekali. Oke, jadi tipe-tipe customer-nya kita itu ya salah satunya tuh misalkan nih ini sangat common sekali. Jadi kalau misalkan ada orang yang memang dia investor, global investor, mereka punya properti. Jadi memang
tujuannya itu memang investasi di properti. Jadi mereka beli properti mungkin di Singapura, di Australia, di mana-mana. Jadi mereka mau menambah properti Australia di portfolio mereka. Jadi ada juga yang mungkin couple, terus mereka memang berencana untuk membeli properti di Australia supaya anaknya lain kali itu bisa ke Australia untuk sekolah. Jadi itu melanjutkan sekolahnya di Australia. Dan juga ada juga yang memang kliennya berencana untuk mungkin pindah ke Australia. Jadi sebelum pindah, jadi mungkin mereka mulai untuk membeli properti, dan sebelum pindah mereka bisa sewakan dulu. Nanti pada saat mereka mau pindah ke Australia, mereka bisa langsung pindah. Oke, sebentar saya potong Jessica. Jadi BC Invest ini hanya memberikan pinjaman untuk warga negara asing untuk properti di Australia atau bisa juga di Singapura dan negara lainnya? Untuk sementara ini kita fokusnya tuh memberi pinjaman untuk properti di Australia, dan tapi kita juga sudah mulai untuk memberi pinjaman untuk properti London, tapi itu baru start saja. Oh ya, UK. Ya, saya baru dengar dari Anda, betul. Ya, dari UK bisa. Ya. Properti di UK. Oke, great. Iya. Nah, ini ada produk dan key feature dari BC Invest. Oke, silakan Jessica. Jadi ini overview-nya. Jadi produk-produk yang kita tawarkan untuk properti di Australia. Jadi untuk bisa dilihat di sini tuh ada 5. Jadi yang pertama itu BC Builder. Untuk BC Builder itu produk ini itu untuk kayak seperti house and land. Jadi kalau beli rumah dan tanah, jadi kayak misalkan beli pisah 2 kan. Jadi biasanya tuh ada land dan juga nanti bakalan ada construction. Ada bangunannya, betul. Itu produknya under BC. Iya benar. Jadi itu produknya under BC Builder. Nah, sedangkan untuk kalau BC Signature, BC Ultimate, and BC Freedom itu untuk completed property. Jadi maksudnya tuh kalau misalkan properti yang udah jadi, misalkan contoh apartemen ataupun townhouse yang sudah, townhouse bisa. Ya, jadi itu bisa pakai 3 produk ini. Dan jadi dari BC Builder, BC Signature, BC Ultimate, and BC Freedom ini 4-empatnya itu khusus untuk non-resident. Jadi untuk foreigner yang bukan PR. Jadi karena kan sekarang kebanyakan orang itu nggak tahu kalau misalkan sebenarnya kalau bukan PR juga bisa ambil loan. Jadi itu sebenarnya kita ada khusus produk ini untuk orang yang bukan PR di Australia. Betul. Nah, produk terakhir ini BC Expat Super Saver. Jadi ini produk ini khusus untuk klien yang sudah punya PR di Australia. Cuman mungkin income-nya dan dia bekerja di Indonesia contohnya, tapi memang sudah punya PR. Nah, ini produknya khusus untuk orang yang living overseas. Jadi tinggalnya di Indo, tapi dia mau ambil pinjaman untuk properti di Australia. Ya, ini sangat menarik Jessica ya, BC Expat Super Saver ini. Karena saya ada pengalaman di tahun 2015, ada klien kita yang beli properti di Australia dengan status PR Australia, tapi pada saat mau apply loan ditanya oleh bank, oke, Anda sudah PR di Australia, tapi income Anda di Australia mana? Oh, tidak ada, saya tidak ada income, tapi saya ada income di Indonesia. Oh, tidak bisa dihitung. Nah, dengan adanya produk ini berarti lebih memberikan confidence bagi istilah kata warga negara asing yang sudah PR tapi memiliki income di luar Australia berarti ya? Iya benar ini. Dan juga saya lihat ini interest rate-nya juga lumayan menarik ya, 3,53% per annum ya? Iya. Jadi khusus untuk orang yang udah punya PR tapi ya karena belum pindah atau memang belum ada rencana untuk pindah ke Australia untuk kerja di sana. Betul. Ya, jadi produk ini sangat menarik sekali untuk untuk karena kan sekarang ini mereka Terus untuk produk-produk ini itu bisa untuk kalau misalkan new purchase, jadi beli baru ataupun refinance.
ataupun equity release. Mm. Nah, untuk refinance ya seperti kalau misalkan sekarang sudah punya loan untuk propertinya, itu artinya tuh bisa refinance ke sama BC Invest. Dan untuk equity release itu kalau misalkan propertinya itu misalkan udah lunas, misalkan nggak ada loan, tapi mau dirilis, jadi itu namanya equity release, mau ambil loan lagi untuk diambil financing lagi. Oke. Istilahnya. Jadi kalau bisa saya simpulkan Jessica bahwa untuk produk-produk dari BC Invest itu ada untuk sebagai new purchase, dalam artian jika kita ingin membeli properti yang baru, brand new, kita bisa juga melakukan pinjaman dengan BC Invest. Kedua, dengan refinance. Mungkin purpose refinance apakah menginginkan suku bunga lebih rendah atau apa, Jessica? Refinance ini? Biasanya sih untuk suku bunga lebih rendah. Karena mungkin sekarang loan yang ada, mortgage-nya ya, di propertinya itu sekarang bunganya lebih tinggi daripada yang produk kita. Jadi makanya itu ada insentif untuk refinance biasanya. Berarti bagi Anda yang sudah punya properti di Australia dan sudah dengan pinjaman, apabila Anda merasa suku bunga Anda sekarang ini sangat tinggi, Anda bisa refinance di BC Invest dengan bunga yang cukup kompetitif. Kemudian satu lagi, equity release. Mungkin equity release dalam artian kita selalu bilang, atau owner kita juga Pak Yancen juga sering sharing mengenai beternak properti. Satu properti sudah ada, kita jalankan, sudah sewa menyewa, istilah kata juga pembayaran cicilan juga sudah dibantu dengan sewa menyewa, sudah aman. Kemudian dia ada planning untuk beli properti kedua. Tapi dia tidak mau mengeluarkan uang lagi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan equity release tersebut. Dia akan mengajukan lagi, ya kan, pinjaman, dinilai propertinya. Jika ada gap, nah itu uang tersebut istilah kata bisa diambil untuk deposit properti kedua. Itu, begitu maksudnya ya. Oke, next Jessica, silakan. Iya. Untuk semua produk ini kita bisa terima income untuk salary atau self-employed applicants. Jadi kalau misalkan karyawan gajian atau usaha sendiri itu dua-duanya bisa. Nah untuk LVR kita bisa pinjamannya itu up to 75%. Itu tergantung dengan profile klien, properti, ya jadi banyak faktor juga. Cuman maksimalnya 75%. Untuk conditional approval kita itu biasanya kalau semua dokumen lengkap dan tidak ada yang kurang, itu biasanya akan saya submit ke bagian kredit dan conditional approvalnya itu bisa di issue dalam waktu 24 sampai 48 jam. And untuk kita multilingual customer service ya, jadi kalau misalkan klien Indo itu kita bisa membantu menjelaskan dengan bahasa Indonesia, kalau misalnya bahasa Inggris juga bisa, atau klien yang bisa bahasa Chinese atau Mandarin juga ada bantu ya. Tim yang bisa bisa membantu untuk lihat ngecek loan balance. Oke. Untuk prosesnya sendiri, jadi itu kita bagikan untuk jadi 7 step biar supaya lebih gampang. Jadi itu kalau misalkan dokumennya semua sudah komplit, itu saya submit, dan setelahnya itu conditional approval itu di issue dalam waktu 24 sampai 48 jam. Setelahnya klien tanda tangan untuk conditional approval dan juga application fee paid by client. Jadi itu application fee-nya itu 990 Australian dollar. Setelah itu baru kita bisa order valuation. Jadi valuation-nya itu biasanya selalu third party. Jadi ada valuer yang kita akan kasih instruksi untuk value propertinya. Dan at the same time kita juga full assessment dari semua dokumen, dan misalkan contoh KYC, jadi kita bakalan cek identitas klien, kita juga akan cek untuk dokumen income dan sebagainya.
Jadi kalau semuanya sudah selesai, baru formal approval-nya akan dikeluarkan. Nah, setelah formal approval, baru loan documents-nya di issue oleh solicitor-nya kita. Jadi ini mortgage documents-nya yang akan ada detail-detail tentang loan-nya. Setelahnya, kalau sudah selesai, semua dokumennya itu dikirim ke Australia, dan juga setelah semuanya beres, baru settlement. Settlement komplit. Oke, mungkin kalau audiens ini lihat, mungkin ada banyak stepnya dari step 1, step 2, 3, 5, 6, 7 gitu kan. Tapi Anda tidak perlu khawatir, karena saya dengan Jessica akan membantu Anda, sehingga Anda tidak perlu istilah kata untuk ke luar negeri atau ke Australia, cukup hanya di Indonesia saja. Semua data lengkap, kita akan bantu support semuanya, dan semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi Andi juga sudah tahu proses-prosesnya. Sudah ada pengalaman, betul ya? Oke, ini why partner with BC Invest, Jessica? Jadi itu kita BC Invest, kita tuh sebenarnya ada di support dengan shareholder yang cukup besar. Jadi salah satunya itu FEC, jadi Far East Consortium itu developer di Hong Kong, developer property. Dan juga PAG dan Matrix, mereka itu hedge funds di Australia. Jadi tim kita tuh sangat experience sekali dengan property market di Australia, dan juga kita banyak kantor-kantor di seluruh Asia. Dan untuk bagian kredit kita itu memang mereka base-nya di Melbourne, jadi loan facility-nya itu semua akan di Melbourne. Jadi nggak akan muncul kalau misalkan ada fasilitas loan di Indonesia. Jadi semuanya itu di Australia. Ya. Dan untuk processing time kita juga cukup cepat. Oke. Di sini saya juga membuka sesi tanya jawab. Jadi Anda melihat ada kolom chat di sana. Anda bisa menuliskan di chat room ada pertanyaan yang mengenai dalam artian untuk BC Invest atau dengan properti Australia, itu feel free tanyakan. Silakan. Kemudian Jessica, kalau saya tidak salah ingat bahwa sekarang ini BC Invest itu ada regulasi baru mengenai offset account atau apa gitu ya. Saya coba mungkin jelasan sedikit mungkin Jessica mengenai offset account tersebut. Iya. Jadi itu kita ada jadi baru soft launch offset account. Jadi offset account itu dia itu seperti sejenis bank account, tapi dia tidak aktif untuk bisa ditransfer dari overseas, tapi itu fungsinya offset account ini itu dia nempel sama loan account. Jadi misalkan loan account itu kan sisa balance pinjaman, jangan contohnya kalau misalkan pinjamannya anggapnya 500.000 pinjamannya. Jadi di loan account itu akan muncul balance sisa pinjaman itu 500.000. Tapi karena ada offset account ini, jadi kalau misalkan klien berencana mau masukkan misalkan anggap 100.000 di dalam offset account, jadi nanti untuk jumlah cicilannya itu akan dihitung berdasarkan dengan offsetnya jumlah dua ini. Jadi 500.000 dengan 100.000 itu selisihnya kan 400.000. Jadi untuk bunga pinjamannya itu akan dihitung dari selisihnya. Kalau bisa kita bilang seperti kayak pinjaman back to back kali mungkin ya. Jadi kita taruh nilai nominal, tidak mengurangi pinjaman, tapi mengurangi pembayaran bunga kita setiap bulannya. Ya, benar. Ya. Ini juga ada di chatroom Bu Ana Bustomi. Ya, Bu Ana, silakan kalau misalnya ada pertanyaan, silakan di chat, ditulis aja di sini. Betulan Bu Ana hanya say hi aja itu kan. Iya. Oke, jadi saya sekedar mengulang lagi mengenai kenapa kita harus berinvest properti Australia. Satu, dari cara bayar atau payment scheme-nya. Kemudian kedua, kita bisa mendapatkan tax deduction yang cukup besar dibandingkan kita beli properti Australia dengan cash. Oke, syaratnya apa agar bisa dapat pinjaman, berapa persen, dan pinjaman yang bisa didapat dengan gaji ada bagannya. Oke, baik.
ini saya asumsikan bahwa Bu Ana ini invest properti di Australia, kemudian ingin bertanya syarat-syaratnya apa saja sih atau dokumennya apa saja sih harus dipenuhi, kemudian berapa persen plafon pinjamannya, dan juga pinjaman, dengan gaji berapa, gitu, Jessica. Dengan gaji berapa? Oke, jadi untuk syarat pinjaman, jadi kalau misalkan untuk karyawan gajian, itu biasanya sih kita mintanya itu payslip, jadi slip gajinya 3 bulan terakhir, dan juga bank statement-nya 3 bulan terakhir. Biasanya kita minta itu, dan juga dengan laporan OJK pribadi, biasanya ini untuk dokumen income-nya. Iya. Jadi ini untuk bagian income-nya, tapi kalau misalkan untuk yang lain-lainnya itu seperti I think standar lah, kayak paspor, KTP, terus kontrak untuk pembelian propertinya. Jadi itu propertinya tuh misalkan udah beli nih, terus habis itu mau apply loan bisa, tapi biasanya tuh untuk loan-nya itu kalau misalkan settlement itu masih lama, kalau misalkan lebih dari 1 tahun misalkan contoh, itu terlalu lama. Jadi kita tuh mesti agak deket dengan completion itu baru kita bisa proses biasanya. Kira-kira selang 3-4 bulan kali mungkin Jessica ya, cukup waktunya ya? Iya, sekitar 3-4 bulan gitu ya. Sebelum settlement. Kemudian pengalaman dari saya dan juga mungkin Jessica juga, kebanyakan kendala dari proses pinjaman tersebut adalah pada saat menyiapkan dokumen. Itu yang makan waktu lebih lama dibandingkan prosesnya. Maka tadi Jessica bilang kan, prosesnya kita akan usahakan secepat mungkin. Cuma mungkin dalam kondisi real kenyataan, kok ternyata lama ya? Ternyata lama itu karena ya persiapan dokumen yang diperlukan itu memang tidak mudah bagi, mungkin kalau pengalaman saya, bagi orang Indonesia sendiri gitu. Karena ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Oke, kemudian berapa persen pinjaman yang bisa didapat dengan gaji? Kalau mungkin saya bisa bilang, ini Jessica, istilah kata itu berapa persen pinjaman yang bisa didapatkan oleh Bu Ana ini? Ini tergantung sebenarnya. Jadi itu kita mesti lihat dulu case by case karena kan profile tiap klien itu berbeda. Betul. Jadi kita mesti lihat income-nya berapa dan juga dari credit report. Jadi yang BI checking lah, BI checking, laporan OJK itu. Jadi dari situ kita akan assess. Jadi kalau misalkan tidak terlalu banyak fasilitas di OJK itu, jadinya tuh artinya itu income-nya kita bisa itu capability dari gajinya itu lebih tinggi untuk mengambil pinjaman. Tapi kalau misalkan dia ada seperti ada pinjaman di Indonesia KPR atau credit card, fasilitas-fasilitas lainnya, itu biasanya tuh akan affect income-nya. Jadi agak sedikit besar, sulit kalau misalkan istilah kata semakin besar kewajiban dia di Indonesia juga, maka kemungkinan semakin kecil juga plafon di sana gitu ya, di Australia gitu ya, karena memang timbal balik, betul. Jadi agak terlalu susah kalau misalkan kita bilang gaji minimumnya itu berapa, itu agak terlalu susah karena tergantung juga properti yang dibeli berapa, dan juga tergantung juga dengan credit report-nya. Jadi itu semuanya ini ada hubungannya, jadi agak terlalu susah untuk kita provide. Berarti case by case. Ya, case by case. Karena saya juga ada pengalaman dengan klien saya itu yang beli properti di Sydney, apartemen, project yang sama, istilah kata tipe bedroom sama, 2 bedroom, 2 bathroom, ya kan, dengan harga relatif beda lantai doang, mungkin beda 10.000 atau 15.000, ya kan. Tapi di satu klien happy karena loan-nya di-approve 80%. Tapi satu lagi klien, istilah kata, kurang happy karena cuma di-approve 70%. Jadi itu case by case semuanya itu. Jadi mereka juga akan melihat dari income dari si klien tersebut, investor tersebut, mereka akan juga cek mengenai pengeluaran di mereka juga. Jadi dan juga proyek tersebut juga berpengaruh juga. Jadi case by case lah seperti Jessica bilang. Kemudian gaji minimal berapa? Kalau untuk salary
untuk apply pinjaman di Australia kira-kira kurang lebih berapa ya, Jessica ya? Waduh, agak terlalu susah sih ini karena tergantung juga harga propertinya berapa. Iya, betul. Jadi ya. Jadi kalau Jadi kita mesti lihat. bilang tidak nantilah mungkin istilah kata mungkin Jessica sendiri akan gini. Biasanya waktu pada saat klien memutuskan untuk menginvest properti di Australia, kadang mereka akan minta, oh saya mau coba dong, saya mau tahu apakah dengan income saya saat ini, apakah saya dapat mendapatkan pinjaman di Australia. Kayak sepertinya mereka bisa melakukan pre-appraisal ya, Jessica ya, itu begitu ya? Iya bisa. Betul. Bisa. Jadi Betul. untuk lebih yakin lagi apakah saya mau invest properti, saya berapa pinjaman apa enggak, nanti kita juga mungkin Jessica juga bisa bantu dengan fee appraisal, dengan share mengenai slip gaji ibu, kemudian istilah kata dengan properti yang ibu mau beli, ya kan, kemudian di appraisal apakah masuk atau tidak untuk properti yang Anda inginkan. Kalau sudah istilah kata sudah approve, berarti itu sudah tidak ada masalah lagi dan Anda bisa berinvestasi properti di Australia. Gitu. Iya. Oke, Jessica, mungkin waktu yang sudah tidak mungkin lagi karena sudah cukup lama juga kita berbicara. Oke, untuk kedepannya mungkin ada ingin ditanyakan dengan saya atau Pak Riki atau dengan Jessica, dapat menghubungi kami di nomor telepon berikut, ada WhatsApp, ada email. Kemudian kita berjumpa lagi di next webinar. Thank you Jessica atas waktunya. Terima kasih. Thank you Andi. Terima kasih semua.